Alhamdulillah, selama 3 tahun Pak Harun Pak Subandrio menjadi pimpinan Kabupaten Sekadau, sudah banyak pembangunan yang mereka selesaikan. Hey ho, orang Sekadau, masyarakat Kabupaten Sekadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Masih bersama saya Suryadi Dharma Wangsa. Di episode yang kedua kali ini tentunya kita masih akan membahas seputar tentang persiapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sekadau. Dan juga pada hari ini kita akan berbincang ringan dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu tokoh masyarakat, guna untuk membahas kembali terkait pembangunan di masa kepemimpinan Bupati Aron SH dan juga Subandrio SH MH, serta pandangan mereka sebagai calon incumbent untuk periode 2025-2030 ini. Dan juga untuk masyarakat Kabupaten Sekadau ketahui, beliau ini merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau dan juga Ketua Harian Yayasan Amalia Sekadau, dan juga beliau merupakan Ketua Umum Masjid Besar Al-Falah dan juga Kepala SMK Amalia Sekadau, serta beliau ini merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Kabupaten Sekadau. Dan juga Pak Isnaini ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau selama 3 periode dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau dari periode 2009 hingga 2014, dan juga beliau pernah menjadi Wakil Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, dan juga sekarang beliau ini saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Dan pada hari ini tentunya kita akan berbincang ringan dengan narasumber kita ini, atau akrab kita panggil biasanya Pak Is ya. Dan juga Pak Is, tentunya pada hari ini kita ingin mendengarkan pandangan dari tokoh masyarakat tentang bagaimana pembangunan di masa kepemimpinan Bapak Aron SH dan juga Bapak Subandrio SH selama beliau menjabat, dan serta nanti pandangan bagaimana calon incumbent ini di periode 2025-2030. Tentunya kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, Pak Is. Yang pertama tentunya kami ingin mendengarkan atau bertanya tentang bagaimana pandangan Bapak terhadap pencapaian pembangunan di Kabupaten Sekadau selama masa kepemimpinan Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama 3 tahun Pak Aron Pak Subandrio menjadi pimpinan Kabupaten Sekadau, sudah banyak pembangunan yang mereka selesaikan. Pertama, penyelesaian Masjid Agung, kemudian penyelesaian Gereja Agung, kemudian juga Rumah Melayu, dan banyak juga pembangunan lain yang beliau laksanakan pada periode yang sangat singkat ini, 3 tahun. Jadi sudah banyak pencapaian yang telah dilaksanakan. Oke Pak Is, jadi tentunya kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini menjabat tidak sampai 5 tahun ya Pak Is, hanya kurang lebih 3 tahun. Dan juga bagaimana pandangan Pak Is ini tentunya dalam pemerataan pembangunan dan juga infrastruktur di Kabupaten Sekadau ini selama 3 tahun, dan juga bagaimana pandangan Pak Is ini tentang pemerataannya Pak Is? Alhamdulillah, perkembangan sangat pesat, di mana kita ketahui bahwa sekarang di gang-gang itu sudah semuanya diaspal. Kalau dulu masih putih, sekarang udah hitam. Jadi alhamdulillah pemerataan sudah sampai ke pelosok. Jadi begitu juga infrastruktur di lintas kabupaten. Beliau mengusahakan dari yang seperti contoh RTM itu kan proyeknya provinsi, sehingga beliau dapat melobi provinsi untuk melaksanakan. Alhamdulillah tiap tahun itu dibangun, alhamdulillah. Jadi sangat pesat sekali lah, pemerataan sangat memuaskan lah, sangat memuaskan. Jadi memang Pak ya, selama 3 tahun beliau berdua ini memimpin terus sampai dibangun ke pelosok-pelosok Pak ya. Oke, jadi tentunya kita mengetahui tentang bagaimana program yang dibangun oleh Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini, yang dalam bentuk programnya itu IP3K. Dan juga kami ingin mengetahui kembali Bapak pandangan atau tanggapan Bapak tentang kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perkebunan, pertanian, dan juga perikanan yang merupakan sektor penting untuk masyarakat kita di Kabupaten Sekadau. Terima kasih. Saya rasa ini sangat tepat sasaran, karena jujur saja kita ini kan daerah pertanian, sehingga apalagi sekarang dengan dibebasnya dengan adanya pabrik-pabrik mini, sehingga ada ram-ram, sehingga masyarakat bisa langsung berjual sawit. Sehingga maka program beliau membagikan bibit sawit kepada masyarakat itu sangat tepat, saya pikir.
Sehingga cuman ke depan kita minta jangan hanya bibitnya saja, tapi juga bagaimana, karena ini kan hanya bibit, tapi kalau tidak ada pemeliharaan susah. Jadi kita berharap juga nanti ke depan juga dengan bibit plus perawatan plus pupuk, sehingga masyarakat bisa lebih berkembang lagi ke depan. Jadi seperti itu Pak ya, tentunya untuk program IP3K ini tentunya wajib untuk kita lanjutkan. Dan tepat sasaran. Tepat sasaran tentunya untuk masyarakat kita di Kabupaten Skadau ini. Oke, untuk selanjutnya Pak, tentunya masyarakat kita di bagian pelosok, di daerah tentunya banyak yang berjualan apa segala macam. Dan juga bagaimana ini pandangan Pak Is sendiri tentang dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM dan juga perekonomian lokal selama periode 2020 hingga 2025. Baik, makasih. Untuk UMKM ini sudah merupakan suatu budaya di Skadau ya. Di mana kita lihat kalau masyarakat Skadau tuh depan rumahnya kalau ada tanah kosong langsung dibuat warung-warung. Ini sudah membudaya di Skadau. Jadi dan pemerintah pun sudah banyak membantu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan UMKM dan kita pun sudah punya gedung UMKM Center yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya, dan dukungan dari pemerintah pun sudah alhamdulillah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan baik tingkat lokal maupun tingkat provinsi. Jadi saya pikir itu juga sudah sangat baik dukungan dari pemerintah, dukungan Pak Aron Subandrio terhadap UMKM Skadau. Dan UMKM ini merupakan suatu, kalau di Skadau ini sudah membudaya, karena kita lihat di Skadau ini kan hobi orang Skadau itu berdagang, berdagang. Hobi orang Skadau itu berdagang, sehingga betul sangat tepat sekali kita punya UMKM Center dan Pak Aron Subandrio bisa mengembangkan itu dan mendukung itu, di mana dengan dibukanya zona-zona ekonomi masyarakat. Contoh di terminal kita jadikan pusat kuliner. Kemudian juga mungkin ke depan Pak Subandrio, Pak Aron bisa juga mencari lokalisasi lain, bukan hanya di bukan hanya di kota Skadau, tapi juga merambat ke kecamatan-kecamatan. Oke, sangat luar biasa tentunya kalau untuk bidang UMKM ini Pak ya. Karena itulah tadi masyarakat kita memang hobinya berjualan Pak ya. Oke, jadi untuk berikutnya Pak, untuk periode berikutnya ini tentunya kita harus punya pandangan ke depan tentunya. Jika nanti Pak, Bupati Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini kembali dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Skadau untuk periode 2025-2030 dan juga bisa melanjutkan kembali dan harus tentunya dilanjutkan program-programnya. Dan menurut Bapak, program pembangunan apa yang harus menjadi prioritas utama daripada kedua pasangan ini? Baik, saya pikir yang jelas melanjutkan program yang sudah bagus ini dilanjutkan, dan ada satu program yang merupakan cita-cita kita semua lah. Bagaimana memanfaatkan situasi dan potensi yang ada di Skadau. Contoh kita punya Steher ini. Bagaimana supaya nanti beliau berdua bisa menciptakan suatu pusat ekonomi baru. Contoh di pasar Skadau ya, itu kita buat, itu kan bisa kita buat kayak di Waterfront City di Kucing, dan kita bisa mencontoh juga teras Malioboro Jogja. Jadi itu kita bisa sehingga itu akan menjadi pusat perekonomian baru masyarakat Skadau. Contoh misalnya kita punya Waterfront City nanti kalau ke depan itu lebih bagus daripada Waterfront City di Kucing, karena kita punya daerah Tanjung punya seberang Kapuas. Jadi tinggal kita Tanjung kita buat hiasan lampu dan seberang Kapuas, dan di pasar Skadau itu kita tambah Stehera sekitar 25 meter ke depan, kita keruk pasir naik ke atas, sehingga itu akan jadi pusat perekonomian baru ya, di mana situ akan hidup pedagang kaki lima hidup, pedagang makanan hidup, dan juga tukang parkir hidup. Jadi akan berkembang ekonomi Skadau ke depan itu ya. Jadi polanya saya pikir kita bukan menggusur, jadi pedagang yang ada tuh kita berdayakan, bukan menggusur, tapi kita rapikan. Jadi kita rapikan dengan dibangun oleh Steher bagus, di depannya kita kasih di barau di barau di ke depan. Jadi kita buat untuk pusat jajanan malam. Jadi sehingga masyarakat Skadau yang ingin menghilangkan stresnya bisa menikmati lampu-lampu, menikmati suasana Sungai Kapuas, sehingga bisa fresh dan sekaligus bisa tempat hiburan untuk orang masyarakat kita. Skadau kita ya.
Oke, sangat luar biasa tentunya Pak ya. IP3K yang tentunya yang menjadi program unggulan daripada pasangan Bapak Aron dan juga Bapak Subandrio ini tentunya perlu untuk dilanjutkan karena ini merupakan program-program yang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Sekadau. Untuk berikutnya Pak Is tentunya kami ingin mendengarkan ini sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau tentunya apa harapan terbesar Bapak bagi calon bupati dan wakil bupati khususnya Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini yang akan datang untuk membangun Sekadau menjadi daerah yang lebih maju dan juga sejahtera ini. Yang jelas saya pikir Pak Aron dan Pak Subandrio jangan pilih-pilih kasih, itu saja ya. Jadi pembangunan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga tidak pilih-pilih kasih. Tidak mikir dia itu agama apa, suku apa, yang jelas ketika masyarakat membutuhkan beliau hadir di situ. Itu ya. Karena Gus Dur pernah mengatakan orang tidak akan bertanya apa agamamu ketika kamu berbuat baik. Ini pernyataan Gus Dur ya. Salah satu saya kutip dari pernyataan Gus Dur bahwa orang tidak akan bertanya apa agamamu, apa sukumu ketika kamu berbuat baik. Ini harapan kita kepada pemimpin muda seperti Pak Aron dan Pak Subandrio ke depan. Jadi betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat apa dan itu yang kita laksanakan. Jadi tanpa memandang suku, agama, ras dan segala macam. Dan juga bisa menyerap tentunya aspirasi masyarakat. Dari masyarakat tentunya. Saya selaku tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Sekadau untuk pada tanggal 27 November untuk beramai-ramai turun ke TPS untuk memilih pemimpin yang kita harapkan ke depan. Jadi kita sudah banyak melihat pembangunan yang dilaksanakan oleh kedua beliau ini, jadi kita tidak usah ragu lagi lah, tidak usah ragu untuk memilih pemimpin ya. Jadi mari kita sukseskan pemilu ini dengan mencoblos nomor 1 ya. Ini saya pikir itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi para pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Sekadau, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dan juga bagaimana tanggapan daripada tokoh masyarakat atas kepemimpinan daripada Pak Aron dan juga Pak Subandrio ini selama 3 tahun beliau memimpin menjadi bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sekadau. Dan juga banyak perubahan di mana-mana seperti apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, dan juga hal ini EP3K tentunya wajib kita lanjutkan untuk kedepannya untuk masyarakat Kabupaten Sekadau yang lebih maju. Kami ucapkan terima kasih untuk narasumber pada hari ini Pak Is, terima kasih atas waktunya, dan nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya bareng podcast saya Suyadi Dharma Wangsa beserta kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adil Katalino, Becuramin Kasyaruga Basengat Kajubata.